Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama mempelajari Al-Quran surah Al-Ma'idah halaman 123. Bagi yang ingin menyimak bisa dibuka mushafnya Quran surah Al-Ma'idah halaman 123 ya. Quran surat Al-Ma'idah halaman 123. Kita akan buka terlebih dahulu dan kita akan baca dulu Quran surat Al-Ma'idah halaman 123 ini ya. Dengan membaca Quran surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Sambil kita tap-tap layar ya sahabat Quran. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Wa ati'u Allah wa ati'ur rasul wahdharu. Wa ati'u Allah wa ati'ur rasul wahdharu. Fa in tawallaytum fa'lamu annama 'ala rasulinal balagul mubin.
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-90 ya kita akan pelajari Quran surat Al-Maidah ayat 90. Halaman 123 ya, yang baru bergabung, yang baru menyimak bisa dibuka Quran surat Al-Maidah halaman 123 ayat 90. Insyaallah kita akan pelajari pada kesempatan pagi hari ini Quran surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Nah, ini perhatikan ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini seruannya untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Ya, untuk orang-orang yang beriman. Apa anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr itu, apa itu khamr? Minuman keras ya. Yang namanya khamr itu minuman keras itu ya. Dan juga al-maisir. Apa itu al-maisir? Innamal khamru wal maisir. Wal al-maisir adalah perjudian. Jadi yang namanya minuman keras, kemudian judi ya. Wal ansab. Al ansab adalah berkurban untuk berhala. Ya, jadi kurban yang dipersembahkan untuk berhala itu namanya ansab.
Wal azlam, dan mengundi anak panah, mengundi anak panah. Rijsum min amali syaitan. Dia adalah termasuk perbuatan keji dan termasuk amalan dari setan. Ya, jadi kita akan membahas ya amalan-amalan yang disukai oleh setan. Apa saja? Nah, ini amalan-amalan yang sangat disukai oleh setan. Namun sebelum kita membahas pembahasan kita hari ini, jangan lupa untuk tap-tap layar terlebih dahulu ya. Bismillah ya Bunda, kita niatkan supaya lebih banyak lagi yang bisa bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa untuk tap-tap layarnya dulu ya. Yang belum share kajiannya bisa men-share terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita sama-sama berdakwah, berniat supaya lebih banyak lagi yang bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Gimana cara tap-tap layar? Tinggal tekan-tekan layarnya sampai keluar ya, lope-lope ya. Ya, sampai keluar di sini ada emoticon love yang banyak. Ya, tap-tap layar kita niatkan lebih banyak lagi karena ada wasilah-wasilah yang harus kita tempuh supaya live ini terpromosikan, tersebarkan ke beranda orang lain. Caranya gimana? Ketika banyak yang tap-tap layar, banyak yang men-share kajiannya, menyebarkan kajiannya, maka akan terbaca oleh algoritma TikTok ini live-nya aktif. Live-nya aktif ya. Sehingga nanti bisa disebarkan ke beranda, muncullah di handphone teman-teman, di handphone sahabat Quran. Kan dulu ada ya, dulu kan mungkin kita termasuk orang yang nggak tahu live ini, tapi gara-gara tap-tap layar kita, tiba-tiba muncul, tiba-tiba keluar, ya, tiba-tiba keluar, tiba-tiba muncul tap-tap siaran ini, kajian ini. Jadi kita tahu dan kita bisa ikutan wasilah tap-tap layar dari teman-teman yang terdahulu. Baik. Jadi ada amalan-amalan yang disukai oleh setan ya. Dan termasuk perbuatan dari syaitan, perbuatan dari setan. Amalan yang pertama adalah al-khamru. Innamal khamru. Apa itu al-khamru? Minuman keras. Minuman keras. Nah, minuman keras itu termasuk adalah amalan syaitan, amalan setan. Innamal khamru. Dan minuman keras itu termasuk yang namanya disebut sebagai ummul khobais, ya. Ummul khobais. Jadi apa itu ummul khobais? Nah, lihat ya. Khomer itu masuknya kepada ummul khobais. Nah, khomer, innamal khomru. Sesungguhnya khomer itu sesungguhnya khomer itu termasuk kepada ummul khobais. Ummul khobais. Apa itu ummul khobais? Nah, pada tahu nggak ya Bunda? Ummul khobais. Ummul khobais. Siapa yang baru tahu? Siapa yang belum tahu? Boleh ketik angka 1 ya. Yang belum tahu apa itu ummul khobais. Ummul khobais. Ummu itu artinya apa? Ummu itu artinya ibu. Ummu itu artinya ibu. Ya, nah kita lihat di sini. Jadi yang pertama amalan-amalan yang disukai setan. Apa saja amalan-amalannya? Amalan yang disukai setan. Satu adalah al-khamr. Setan sangat suka dengan yang namanya khamr. Ya.
amalan amalan yang disukai oleh setan. Yang pertama adalah khomer. Ya, yang pertama adalah khomer. Nah, yang pertama adalah khomer. Khomer itu disebut sebagai ummul khobais. Ummul khobais. Apa itu ummul khobais? Ummul itu berasal dari kata ummi, ya. Ummi itu yang terkumpul padanya. Jadi yang menghimpun segala sesuatu. Makanya ibu itu kan disebut ummu. Kenapa? Disebut umma gitu, ummu karena terkumpul padanya sesuatu kebaikan. Menghimpun di dalamnya semua ya, terkumpul, terhimpun pada sosok ibu gitu kan. Kebaikan pada sosok ibu. Nah, khomer itu termasuk ke dalam yang namanya ummul khobais. Ya, khomer itu tadi termasuk kepada ummul khobais. Ibunya berbagai macam jenis keburukan. Jadi kalau seseorang sudah terjerumbab kepada minuman keras, ya kepada khomer nih, sudah terjerumus kepada ini, biasanya sudah tuh banyak kemaksiatan yang bisa dia lakukan gara-gara minuman keras, gara-gara al-khamr, ya. Banyak kita saksikan ya, semua tingkat kejahatan atau kriminal dari mulai pencurian, apalagi, iya, pembunuhan ya, dan hal-hal keji lainnya, perzinahan dan sebagainya, semuanya biasanya diawali oleh apa? Diawali oleh khamr ini, ya. Diawali oleh ini, ya, al-khamr. Saya kemarin lihat ya Allah gitu ya, subhanallah. Sedih sekali. Saya lihat di salah satu negara, di satu negara, ya, seorang anak ini kuliah syariah, kuliah jurusan syariah, masya Allah, fakultasnya usuluddin. Ini anak kuliahnya di fakultas ilmu agama, syariah, subhanallah. Ini kejadiannya di Mesir, kejadiannya di Mesir. Kurang apa lagi anak ya dewasa begitu ya, kuliahnya fakultasnya syariah, tetapi dia wa'iyadzubillahi min dalik, membunuh ibunya yang hafizah Al-Quran. Membunuh apa? Membunuh siapa? Ibunya. Yang hafizah. Ibunya itu adalah penghafal Quran. Hafal Quran ibunya itu, 30 juz itu. Padahal anaknya pun tadi kuliah juga fakultas agama. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai ketika hakim mau memvonis itu, hakim itu nggak kuat ya, hakim itu sedih sampai hakim itu membacakan ayat-ayat Al-Quran, wa wassaynal insana, ya wahai Toha, namanya Toha, wahai Toha, ya ingatkah kamu terhadap ya ingatkah kamu terhadap sebuah ayat, ya. Ayat itu berbunyi wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan
hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah dan seterusnya. Ya, dan begitulah setan ya, bisa menggoda siapapun. Ya, jadi yang paling pertama yang disukai oleh setan itu adalah al-khamr, minuman keras. Kalau seorang sudah tergoda oleh minuman keras, akalnya bisa lemah. Innamal khamru. Yang kedua setelah al-khamr adalah innamal khamru wal maisir. Yang kedua adalah al-maisir. Al-maisir. Apa itu al-maisir? Al-maisir itu adalah judi, ya, perjudian. Ya, termasuk hari ini apa? Judi online. Wah, termasuk nih ya hari ini. Ya, subhanallah udah jelas itu dirancang supaya kita kalah. Kalaupun menangnya itu pun juga sesekali. Tapi banyak manusia-manusia yang ikutan kan terus melakukan itu. Udah ketagihan oleh judi online. Itu namanya perbuatan dari setan judi itu. Al-maisir namanya dalam Al-Quran. Innamal khamru wal maisir. Sudah kena khamr ditambah dengan judi online, udah parah itu ya. Sudah kena khamr, kena juga judi online, wah bahaya itu. Ya, bahaya sekali. Innamal khamru wal maisiru. Yang ketiga adalah al-ansab. 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 Wal ansabu. Apa itu ansab? Ansab itu menyembelih sembelihan bukan untuk Allah. Ya, sembelihan bukan untuk Allah. Itu namanya ansab. Segala sesuatu yang dipersembahkan bukan untuk Allah. Wal ansabu yang keempat, wal azlam. Al azlam. Apa itu al azlam? Mengundi anak panah. Al azlam itu mengundi anak panah. Nah, ini al azlam itu mengundi nasib. Nah, jadi dulu orang-orang Arab jahiliyah mereka suka mengundi melalui anak panah. Jadi gini, dahulu mereka kalau mau melakukan sebuah perjalanan, mereka kumpulkan anak panah untuk memanah, ya, dikumpulkan anak panah itu, kemudian mereka akan kocok gitu, tek 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 tek, tek keluar misalkan diambil, oh pas diambil ternyata misalkan tidak boleh pergi, maka mereka tidak akan jadi pergi melakukan safar. Diambil lagi, mau pergi tek 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 tek, ambil, dicabut satu anak panah. Oh pergi, oh berarti mereka akan pergi. Nah itu namanya al-azlam. Termasuk mungkin al-azlam hari-hari ini adalah, ini yang harus hati-hati ya, seringkali kita temukan hari ini anak-anak kita, keturunan kita, termasuk zodiak. Ya zodiak, apalagi percaya terhadap zodiak. Zodiak kamu apa? Zaman dulu kan ya, masya Allah, subhanallah zaman dulu ada yang pernah ngalamin gak ya Bunda? Zodiaknya apa, bintangnya apa, itu tidak boleh kita percayai. Atau sio ya, kalau di kita ada juga nanti sionya apa, tahun ya, tahun kelahirannya apa. Mempercayai hal itu bisa menyebabkan kita keluar dari agama Islam ya.
Ya, masih ingat ya zaman muda tuh dulu ya, zaman muda ibaratnya zodiak, sio itu kalau kita percayai, ya termasuk, para peramal hari ini banyak kan ya suka berseliweran di TikTok, ada orang yang meramal akan begini, akan begitu, kada wa kada, ya, dia akan mengatakan, ya akan akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti itu. Nah, kalau kita membenarkannya, oh iya nanti terjadi ternyata apa kata si fulan, ramalannya benar, ya ramalannya benar. Ada nggak sekarang yang kayak gitu? Saya sering lihat di kolom komentar, "Oh bener ya ramalan si fulan," gitu. Kan bener kan yang dikatakan si fulan. Nah, kalau kita membenarkan apa yang dikatakan oleh para peramal itu, maka kita sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Sholatnya tidak diterima selama berapa? 40 hari. Kalau kita membenarkan peramal. Nauzubillahi min dzalik. Ya, sholat tidak akan diterima 40 hari. 40 hari itu banyak tidak kita sholat selama 40 hari? Satu hari kita sholat 5 kali. 5 kali 40 sekitar berapa tuh? Berarti sekitar 200 sholat yang tidak diterima. Itu pun kan kita capek ya, sholat itu kan butuh effort. Sekarang kita sholat 200 rakaat, 200 kali. Allahu Akbar. 200 kali kita sholat tapi tidak diterima sama Allah. Pahalanya ya tidak diterima. Sedangkan kita sholat saja belum tentu diterima, iya kan? Betul enggak? Ayah bunda sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah. Kita sholat saja nih, kita sholat, kita di sholat subuh. Diterima atau tidak? Nggak ada jaminan. Wallahu alam, kita nggak tahu sholat subuh tadi, kita sholat subuh tadi diterima atau enggak. Apalagi kalau nggak sholat. Apalagi kalau kata Allah, aku tolak sholatnya. Ya. Naudzubillahi min dzalik. Ya Allah. Ngeri sekali itu ya. Jadi hati-hati hari ini kalau lihat tayangan-tayangan ada seorang peramal mengatakan ini akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti ini dan kita akhirnya benarkan, mengiyakan, sholat kita bisa ditolak selama berapa? 40 hari. Ya, berarti 200 sholat tidak diterima. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Maka kata Allah fajtanibuhu, perhatikan di sini, fajtanibuhu. Jauhilah, jauhilah dengan segera. Nah, di sini ada huruf fa di sini ya. Fajtanibuhu, jauhilah, jangan kamu deket-deket. Ya, jangan kamu deket-deket. Jauhi segera kalau sudah berkaitan dengan yang namanya al-khamr, dengan yang namanya minuman keras, dengan yang namanya judi, dengan yang namanya ansab, dengan yang namanya mengundi nasib ya. Jauhilah dengan segera. Cepat-cepat ayo ya. Jangan sekali-kali kamu mendekatinya. Jangan sekali-kali kamu mendekatinya, ya. Khamr, minuman keras, judi online, ya. Mengundi nasib, ramalan dan sebagainya karena itu adalah perbuatan dari asyaiton. Cepatlah jauhi judi online itu, fajtanibuhu la'allakum agar kalian bisa tuflihun, agar kalian bisa bahagia, agar kalian bisa selamat, agar kalian bisa apa? Sukses. Nah, ini kuncinya nih, orang yang tidak melakukan hal itu akan tuflihun, akan bahagia, akan sukses, akan ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuflihun, akan bahagia kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, untuk mendapatkan tuflihun itu ada kata la'alla. Nih ada kata la'alla. Sama dengan kata di dalam Quran surat Al-Baqarah 183 ya. Tentang apa? Bab tentang saum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Ada kata la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tapi lihat, karena di situ ada kata la'alla, la'alla itu artinya apa? Harus ditunjukkan kita benar-benar harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Benar-benar ikhtiar, benar-benar maksimal supaya kita bisa mendapatkan predikat takwa itu. Jadi nggak semua orang yang saum akan mendapatkan predikat takwa, tidak semua. Jadi jangan kita sangka, oh kita sudah saum akan otomatis dapat ketakwaan di sisi Allah. Enggak juga, tidak juga. Siapa yang akan mendapatkan ketakwaan? Yang bersungguh-sungguh dalam saumnya. Makanya nanti dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ada hadis yang bunyinya kam min shaimin. Betapa banyak orang-orang yang saum, tetapi saumnya itu hanya illa al-ju'i wal atas. Saumnya itu hanya sekedar menahan lapar dan menahan dahaga saja. Dia nggak dapat apa-apa dari saumnya itu. Hanya cuma lapar dan haus saja. Banyak nanti orang-orang yang seperti itu kata Nabi SAW. Siapa? Yang saumnya tidak la'allakum tattaqun. Yang benar-benar tidak memaksimalkan ibadah saumnya. Dia nggak sholat, dia nggak baca Quran, dia nggak ibadah. Saum sih saum. Tapi tadi ya hanya menahan lapar dan menahan haus saja. Ketika saum maksimalkan ibadah. La'allakum, agar kalian bertakwa dan di situ ditunjukkan dengan ikhtiar maksimal gitu ya. Fajtanibuhu, maka sama dengan al-khamr, minuman keras, al-maisir, judi, al-ansab, menyembeli untuk sembelihan untuk berhala, wal azlam, mengundi anak panah atau mempercayai ramalan, undian dan sebagainya. Fajtanibuhu, jauhilah. Jauhilah dengan segera la'allakum tuflihun, agar kalian bisa mendapatkan kebahagiaan. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'u fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Perhatikan di sini. Innama yuridu syaitan, sesungguhnya setan itu menginginkan ayyuqi'a bainakumul, menimbulkan di antara kalian al-adawah. Al-adawah itu apa? Permusuhan. Jadi goals utama setan adalah menciptakan yang namanya permusuhan di antara kita. Ayyuqi'a bainakumul adawata. Goals setan, ya, goalsnya setan nih. Ya, goalsnya setan satu, membuat permusuhan. Al-adawah, permusuhan. Wal baghdha, ya. Dan baghdha, kemarahan atau marah ya, atau benci. Ya. Nah, ini goals dari setan, menghembuskan permusuhan. Jadi orang-orang tuh sibuk aja bermusuhan. Ya, orang-orang sibuk bermusuhan, saling musuhin satu sama lain. Bahkan gak jarang kan kita bisa lihat sesama muslim musuhan. Sesama muslim memusuhi muslim yang lain. Wa a'udzubillahi min dzalik. Ya. Atau membenci orang lain, itu setan itu. Jadi membenci orang lain. Ya, subhanallah. Ya. Nah, orang yang dia itu ibaratnya
Ya, orang yang tadi terjebak pada minuman keras, judi online, judol tadi ya, mengundi nasib dan sebagainya, akan muncul apa tuh? Permusuhan biasanya, memusuhi orang lain ya. Kan ketika meminum minuman keras bisa jadi konflik gitu kan, bisa jadi berantem, bisa jadi apa, naudzubillahi min dzalik, sampai saling membunuh satu sama lain kan, gara-gara permusuhan itu. Kemarahan, jadi marah, jadi benci gitu kan kepada orang lain. Nah itu sunatullahnya seperti itu. Kemudian apalagi itu? Wa yasuddakum an dzikrillah, mencegah orang-orang dari zikrillah, mencegah orang dari zikir. Jadi setan itu sangat suka membuat manusia itu lalai dari berzikir. Setan sangat suka membuat manusia itu lalai dari berzikir. Kenapa? Karena zikir ini adalah amalan yang disukai Allah. Ketika seseorang mengingat Allah, Allah sangat mencintai orang-orang yang berzikir. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udzukurullaha katsiran. Ya, udzukurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ayatnya, banyak-banyak kalian berzikir agar kalian bisa tuflihun, agar kalian bisa bahagia, agar kalian bisa sukses. Banyak-banyak mengingat Allah. Makanya kata para ulama, ketika seseorang mengingat Allah, maka dia ingat akhirat. Dan kalau seseorang itu tidak mengingat Allah, dia sedang terputus dari mengingat Allah. Ya, kalau kita lagi tidak berzikir nih, kita tuh putus dari mengingat Allah. Dan kondisi di mana hati kita, jiwa kita putus dari mengingat Allah adalah seburuk-buruk kondisi. Gitu ya. Nah, ini zikir harus diperbanyak dimanapun kita berada. Bahkan sampai kan para ulama itu, orang-orang solih ketika mereka masuk ke dalam kamar mandi, ya di kamar mandi tidak bisa berzikir. Ya, di kamar mandi kita tidak bisa berzikir kan? Tidak bisa kita berzikir. Makanya ketika keluar dari kamar mandi, orang-orang soleh itu akan mengatakan gufronaka. Ya, gufronaka. Minta ampunan kepada Allah, ya Allah ampuni aku. Kenapa? Karena ketika saya masuk ke kamar mandi, ya saya terputus dari yang namanya zikir, mengingat Allah. Ya Allah ampuni ya, tadi di kamar mandi, yang paling lama berapa menit sih kita di kamar mandi? Bisa 10, ya 10 menit katakan atau 5 menit gitu kan di kamar mandi. Nah 5 menit atau 10 menit itu kan kita nggak bisa mengingat Allah, di situ terputus tuh dari mengingat Allah. Maka ketika kita keluar maka kita katakan, Gufronaka ya Allah ampuni ya tadi waktu aku terputus dari mengingat Allah. Oleh karenanya ketika seseorang nih pegang HP, dia pegang HP terus gitu. Dia pegang HP, setiap hari dia mainin HP. Berapa jam dia terputusnya? Berapa lama dia terputusnya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika dia pegang handphone? Bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, ini nih nggak kerasa. Kita pegang handphone nggak kerasa. Ya, ini memutus kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk berarti goal setan, ya, salah satu goal setan adalah bagaimana caranya agar kita banyak-banyak membuka handphone. Goals kita banyak-banyak apa ngebuka handphone. Coba jujur ayah bunda, ketika dalam satu hari berapa kali kita mengecek handphone yang sebenarnya nggak ada apa-apa di handphone itu. Nggak ada pesan gitu kan, nggak ada WA, nggak ada apa-apa, kita buka lagi, padahal nggak ada yang ngechat. Buka lagi, bisa sampai ratusan kali kita membuka ini. Makanya kata para ulama, saya beberapa hari lalu mendapat kiriman video dari seorang syekh. Syekh itu bilang, hari ini bagi para penuntut ilmu, bagi para penghafal Al-Quran, waspadailah dengan khomer gaya baru.
waspadailah khomer gaya baru, minuman keras gaya baru. Apa itu? Minuman keras kan membuat peminumnya akan kecanduan kan? Jadi kecanduan, jadi pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Termasuk kata para ulama, khomernya itu hari ini. Khomernya adalah apa? Ini nih, kita pegang nih hari ini. Kecanduan, ketagihan, buka lagi, buka lagi, buka lagi, padahal nggak ada apa-apa. Hati-hati dengan yang namanya khomer gaya baru, ya. Ya, subhanallah, ya. Maka hati-hati ya ketika kita lihat ada sesuatu yang membuat kita makin jauh dari Allah. Itu adalah goals atau tujuan dari setan membuat kita jauh dari setan. Jadi Allah membuat kita jauh dari Allah. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Yang keempat menjauhkan goals dari setan itu menjauhkan manusia dari yang namanya salat. Nah, gitu ya. Menjauhkan manusia itu dari sholat. Jadi goal setan membuat kita itu tidak mau melaksanakan sholat. Mencegah kita wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholat. Dan dari sholat. Sehingga kalau orang udah mau sholat kan setan itu datang lagi gitu kan. Datang menggoda manusia. Kalau seseorang pun bisa sholat, ketika dia sholat, ngapain lagi tuh kita dibuat sholatnya nggak ingat sama Allah. Ketika kita sholat akhirnya bacaan yang kita baca la yadhkurunallaha illa qalilan. Kita tidak ingat kecuali sedikit. Ya. Salatnya seperti la taqrabus sholata wa antum sukara. Ya, salat tapi seperti orang yang mabuk. Siapa orang yang salat yang mabuk? Orang yang salat tapi nggak ngerti apa yang dia baca, apa yang dia katakan. Apa ya tadi ngomong apa ya? Itu orang-orang yang terkena ya tipu daya dari setan. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun, maka tidakkah kamu mau berhenti? Ya, fahal antum muntahun, tidakkah kamu mau berhenti dari melakukan ya al-azlam, al-khamr, ya al-ansab, al-azlam, ya al-maisir. Kamu nggak mau berhenti kata Allah, fahal antum muntahun? Ya. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dihindarkan dari tipu daya setan, ya, dari menyesatkan manusia. Ini tipu daya setan tadi membuat manusia bermusuhan, suka marah-marah. Nah, siapa yang suka marah-marah nih di rumah? Kalau suka marah-marah, ya dikit-dikit marah, hati-hati, itu kena tipu daya setan. Jarang berzikir, ya, susah untuk sholat, itu adalah goal setan. Ya. Tujuan utama terbesar setan membuat manusia itu jauh dari Allah. Ya ini goal setan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari tipu dayanya setan. Ya. Amin ya robbal alamin. Nah ini yang bisa kita pelajari khusus untuk tadabbur Al-Qur'annya ya. Khusus untuk tadabbur Al-Qur'annya. Ya, taib. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan ke halaman 124 besok insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua dalam belajar tadabbur Al-Quranul Karim. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan ada fitur baru ya, program baru di live kita. Ya, insya Allah ya, kita akan adakan program ini. Nah, sebentar ya. Program Odoa. Program Odoa. Apa itu Ustadz program Odoa? Program Odoa itu adalah program One Day One Ayat. One Day One Ayat. Kita akan menghafalkan Al-Quran satu hari satu ayat. Satu hari satu ayat. Odoa ya. Satu hari satu ayat Quran surat Al-Baqarah yang akan kita hafalkan. Kita akan ngafalin Quran surat Al-Baqarah
Insya Allah. Ya, satu hari satu ayat aja. Lumayan ya, Al-Baqarah itu kan sekitar 200 sekian ayat. Ya, 200 sekian ayat. Tapi Al-Baqarah itu ya kalau kita lihat, kita hafalkan satu hari satu ayat aja. Satu hari satu ayat. Sebulan udah 30 ayat. Ya, 30 ayat itu, Al-Baqarah 30 ayat itu udah seperempat juz Bunda. Ada seperempat juz ya. Nah, sampai wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah itu udah seperempat juz. Jadi nanti ayah bunda bisa menyetorkan insya Allah setiap hari satu ayat. Siap nggak? Yang siap komen angka 1. Nanti saya akan jelasin gimana cara setorannya, gimana cara ngafalnya. Yang siap boleh komen angka 1 dulu ya. Wah, yang mau nih 20 orang, 23, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, ini banyak ya yang mau ya. Nah, alhamdulillah yang dinanti muncul ya. Nah, kita akan ada program menghafal satu hari satu ayat. Alif lam mim. Ya, insya Allah. Jadi setelah tadabbur Quran, langsung nanti akan ada setoran hafalan. Setoran hafalan, insya Allah ya. Baik. Sekarang saya akan jelaskan teknisnya. Kenapa sih kita harus ngafalin Al-Baqarah? Kenapa saya milih Al-Baqarah? Enggak surat-surat yang pendek, enggak surat An-Nas, ya, enggak surat Al-Falaq dulu dari bawah juz amma. Kenapa Ustadz milihnya Al-Baqarah? Karena surah Al-Baqarah ini adalah surah yang mendatangkan barokah. Surah yang mendatangkan barokah, surah yang mendatangkan apa? Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhadhaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'ul batalah. Ini keutamaannya ya, saya baca dulu keutamaannya. Kita bahas dulu keutamaannya menghafal Al-Qur'an Al-Baqarah. Iqra'u suratul Baqarah. Bacalah, hafalkanlah Al-Baqarah. Fa inna akhadhaha barakah. Mengambilnya, menjaganya, mempertahankannya, menghafalnya barokah. Akan menjadi keberkahan bagi kita. Watarkaha hasrah, dan meninggalkan surat Al-Baqarah hasrah, menyesal. Akan menyesal sekali orang yang jarang baca, jarang hafal, tidak menghafalnya, tidak berinteraksi dengannya. Ya. Watarkaha hasrah, wala tastati'ul batalah, dan para penyihir tidak bisa menyihir orang yang membaca surat Al-Baqarah. Ya, jadi siap ya? Nah, nanti kita bahas sedikit-sedikit keutamaan surat Al-Baqarah. Jadi one day one ayat. Oke, sekarang kita akan hafalkan dulu surat Al-Baqarah ayat pertama. Ustadz gimana sih caranya ngafalin Quran? Gimana sih caranya ngafalin Quran? Perhatikan. Cara menghafal Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo ikuti di rumah masing-masing ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ayat pertama. Lihat ayat pertama. Surat Al-Baqarah.
Nah, kita tampilkan dulu layarnya. Nah, di sini ya, perhatikan, fokus. Kalau kita mau menghafal Al-Quran, fokus kepada ayatnya. Lihat Al-Qurannya, lihat. Jangan dulu dihafalkan, jangan langsung dihafalkan. Baca dulu. Baca dulu. Baca ayat pertama. Alif lam mim. Baca ayat pertama. Ya, dibaca dulu ayat pertama. Bacanya berapa kali Ustadz? Baca dulu, jangan langsung hafal. Kebanyakan orang Indonesia langsung hafal, hajar ya. Padahal dia baca dulu minimal 20 kali. Minimal 20 kali. Dibaca. Alif lam mim. Lagi. Alif lam mim. Lagi. Baru 2. Alif lam mim. 3. Sekarang 4 ya, 4. Alif lam mim. 4. Sekarang sekali lagi 5. Alif lam mim. Sudah 5 kali kita baca. Nah, kita kan udah 5 kali baca nih. Kita kebayang nih ya. Yang bagusnya adalah 20 kali ya, bagusnya 20 kali. Jadi baca dulu 20 kali, setelah itu tutup Qur'annya, mulai kita baca dengan hafalan Al-Qur'an kita. Alif lam mim. Oh bisa. Lagi. Alif lam mim. Lagi. Alif lam mim. Baca tahap awal, baca sambil melihat hurufnya. Lihat satu persatu hurufnya. Wallahi, ketika kita melihat huruf demi huruf Al-Quran itu barokah ayah bunda. Barokah, mata kita melihat nih, biasanya kita melihat handphone, sekarang kita lihatkan ke Al-Quran, barokah. Ya, berpahala, ibadah. Orang yang melihat mushaf itu ibadah, melihat mushaf itu ibadah, baca. Ya, lihat bentukan hurufnya, lihat harokat demi harokatnya. Alif lam mim. Fokus 20 kali. Ya, 20 kali. Ya. Terus kita kalau udah bisa tutup mushafnya, tutup Al-Qur'annya, tutup mushafnya. Kemudian kita baca. Oh, tadi kan udah baca nih. Sekarang tutup mushafnya. Alif lam mim. Alif lam mim. Alif lam mim. Alif lam mim. Terus saja. Sambil kita naik mobil, sambil kita masak, sambil kita apa? Ya, jalan sambil kita ya pergi ke satu tempat, kita baca aja. Alif lam mim. Terus gitu, setiap hari satu ayat aja, nggak usah banyak-banyak. Poin kita adalah konsisten. Gimana caranya kita konsisten setiap hari? Coba ya bunda, berapa pahala yang akan kita dapatkan ketika kita baca alif lam mim? Kita coba bedah ya. Kita coba bedah nih. Ketika ayah bunda membaca alif lam mim. Kata Nabi SAW, alif lam mim. La aqulu alif lam mim harfun, tapi kata Nabi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, sehingga seorang ketika membaca alif lam mim dia dapat 3 huruf. 3 huruf. 3 hurufnya kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah, dia baca nih alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, maka dia dapat 3 huruf. 3 hurufnya la aqulu alif lam mim harfun, tidaklah aku katakan alif lam mim itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, ya tetapi ya alif lam mim itu bukan satu huruf tapi
Alif lam, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, berarti dia dapat 3 huruf. 3 huruf berarti dikali 10 kebaikan kata Nabi. 3 kali 10 sama dengan 30 kebaikan yang akan dia dapat sekali baca alif lam mim. Ayah bunda tadi udah baca berapa? 10 kali. Ya, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Berarti udah baca 10, 3 kali 10 sama dengan 30 kali 10 sama dengan 300. Kebaikan yang ayah bunda dapatkan, sahabat Al-Quran dapatkan, sekali baca alif lam mim tadi. Banyak tidak pahalanya? Oh banyak sekali pahalanya, ditambah di sini lam itu panjang. Lamnya juga berapa harokat di sini? Lamnya 6. Lam gitu kan? Lam, alif, 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 lam, mim. Mimnya pun tertulisnya satu mimnya itu kan. Tapi kalau kita mengucapkannya, mim itu kan kayak gini. Mim, mim, lihat mim. 1, 2, 3. Banyak pahala yang akan kita dapatkan ketika kita menghafal Quran. Dan jangan di mindset ngafalin Quran itu susah. Jangan di mindset ngafalin Quran itu berat. Enggak. Insya Allah mudah. Semuanya bisa. Kata Allah, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Udah dimudahkan Al-Quran itu. Yang berat adalah ketika kita menghafalkan langsung satu Quran. Itu pasti berat. Kalau sehari demi sehari, satu ayat, satu ayat, satu ayat, satu ayat, insya Allah mudah. Ya tinggal kita konsisten saja meluangkan waktu. Oh sambil di motor daripada diem ngelamun, bibir kita diem aja nganggur. Mendingan kita apa? Bacalah alif lam mim di motor. Alif lam mim. Itu udah berapa tuh? Ya, udah 30 kebaikan. Kita baca lagi. Alif lam mim. Kita baca lagi tuh. 3 kali. Alif lam mim. Kita baca lagi 4 kali. Alif lam mim. Kelima, alif lam mim. Tuh, sekali duduk, saya duduk tadi kurang dari 1 menit udah baca alif lam mim 5 kali. 5 kali 30 udah 150 kebaikan yang didapat. Masya Allah. Boleh nggak sholat kita pakai hafalan Quran? Lebih dicintai lagi sama Nabi, lebih dicintai lagi sama Allah. Ketika ayah bunda, saya Ustadz mulai menghafal Al-Baqarah. Kemudian kita sholat. Allahu Akbar. Ketika kita sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Cuma segitu aja. Allahu Akbar. Setelah dia baca. Alif lam mim. Allahu Akbar. Wah, wallahi itu lebih berharga itu. Kata malaikat, paling dia bakal baca kulhu lagi dah. Ya, dia pasti palingan juga baca kulhu ya. Biasanya juga kulhu ini, loh kok beda ini? Hari ini beda gitu ya. Kalau bapak-bapak di sini yang jadi suami kemudian imam, tiba-tiba mimpin imam. Ketika jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Wah, semuanya udah kaget. Kok alif lam mim sih?
Masya Allah. Dia kaget, ya Allah kok alif lam mim biasanya trikul, biasanya surat apa? Al-Ikhlas. Justru itulah di situ Masya Allah. Berubah hidup kita semenjak kita baca Al-Quran, semenjak kita menghafal Quran, punya kebiasaan baru, sholat qiyamul lailnya jadi Allahu Akbar. Alif lam mim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu lebih berharga ya Bunda daripada dunia dan seisinya. Itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Ayat yang kita baca. Dan ini ketika kita rubah kehidupan kita. Mulainya dari mana? Rubah. Mulai dari ngafalin Quran sedikit demi sedikit. Ya Allah, hidup kita tuh bakal berubah ya Bunda. Hidup kita tuh bakal berubah sahabat Quran. Wallahi berubah, orang yang mulai menghafalkan Al-Baqarah itu berubah Masya Allah. Wallahi. Itu lebih berharga ketika kita bisa hafal satu ayat. Ustaz, tapi saya cuma hafal satu ayat, nggak ada kata cuma. Nggak ada kata cuma. Satu ayatnya itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Ya, ketika kita hafalkan mulai, ya Allah, saya pengen nangis ini. Ya, ketika kita mulai hafalin Quran itu, sejak kita menghafal Quran itu, kehidupan kita tuh, dunia kita tuh akan berbeda ya Bunda. Biasanya kita sambil dengerin musik, kemana kita sekarang dengerinnya Quran, Allahu Akbar. Eh, itu, itu nikmat itu. Jadi nanti di jalan tuh dia, daripada diem, dia baca alif lam mim. Dia lagi mau tidur, dia baca lagi alif lam mim. Ditanya sama anak, "Bu, makanan di mana?" Alif lam mim. Ditanya sama suami, "Bu, tolong buatkan teh manis." Alif lam alif lam mim. Ya Masya Allah. Yuk sama-sama kita menggerakkan Indonesia dengan menghafal Quran surat Al-Baqarah. Ya. Kita ajari anak-anak kita ajari diri kita, keluarga kita jadi para penghafal Al-Quran. Nah, katakan ya, alif lam mim. Anak kita ngikutin, alif lam mim. Nanti ada nih anak kita lagi main gitu kan. Kemudian, apa sih Bunda? Bunda ngapain sih baca alif lam mim terus? Bunda lagi ngafalin Quran. Wallahi itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Dipakai lagi dalam sholat. Ya, ketika kita Allahu Akbar, alif lam mim. Sami Allahu liman hamidah. Gak apa-apa. Besoknya nanti dia baca lagi. Besoknya dia baca. Nah, mulai dia hafalkan besoknya. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Dia baca, dia hafalkan lagi. Wallahi itu lebih berharga ya Bunda daripada dunia dan seisinya. Itu lebih nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Besoknya kita datang lagi ke Allah. Sholat qiyamul lail di besoknya nih kita baca di qiyamul lail kita mulai nambah. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Di besoknya di rakaat 2-nya kita mulai baca. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Allahu Akbar. Meskipun kita di rakaat 2 langsung Allahu Akbar kita ruku. Tapi wallahi itu adalah pergerakan yang sangat Allah cintai. Pergerakan yang Allah sangat sukai. Allahu Akbar. Di hari ketiga dia baca lagi. Di hari ketiga dia baca lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata
Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dia baca lagi. Dia sholat lagi. Datang lagi ke Allah. Dia datang lagi ke Allah. Kita sholat. Allahu Akbar. Ketika waladhdallin. Amin. Dia mulai baca lagi. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Allahu akbar. Indah Bunda, indah sahabat Quran. Kita bayangkan nih, kata Nabi SAW, yuqalu li sahibil Qur'an, akan dikatakan kepada para sahabat Al-Quran, Iqra, bacalah, warqa, naikilah tangga-tangga surga, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kamu dulu mentartilkan bacaan Al-Quran kalian. Dulu di dunia kita baca alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita baca, kita hafalkan kata Allah, nanti kamu naikilah tangga-tangga surga itu. Kama kunta turatilu fid dunya. Sebagaimana kamu dulu mentartilkan bacaan Al-Quran kalian. Fa inna manzilataka. Karena sesungguhnya kedudukan kamu nanti di akhirat nanti. Inda akhirin ayatin taqra'uha. Di akhir ayat yang kamu baca. Kalau kita bacanya sampai ayat 3, berarti kita naik 3 tangga surga tuh. Jadi ketika kita menghafalkan Quran, sesungguhnya kita sedang menitik tangga demi tangga surga. Ketika kita menghafal Al-Quran, kita sedang apa? Menapaki tangga demi tangga surga. Kita baca nih alif lam mim, oh kita udah dapat 1 tangga surga. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oh kita udah dapat nih 2 tangga surga. Ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita udah dapat 3 tangga surga. Allahu akbar. Semakin banyak ayat yang kita hafalkan, semakin tinggi derajat surga kita. Semakin tinggi ayat yang kita hafalkan, semakin banyak ayat yang kita hafalkan, semakin tinggi derajat surga kita. Dan kita bisa membawa 70 atau 40 orang dari keluarga kita yang sudah dipastikan masuk neraka. Kita bawa di belakang kita, ada ibu kita, ada ayah kita, ada keluarga kita, ada anak keturunan kita, ada istri kita. Ayo naik tangga surga bareng-bareng. Makanya saya ngajak ayah bunda, ayo kita naik tangga-tangga surga itu bareng-bareng, ayo. Jangan sendirian aja, ayo kita bareng-bareng ngafalin Al-Baqarah supaya kita bisa kelak sama-sama naik tangga surganya Allah Subhanahu wa taala sampai ke surga yang paling tinggi bersama bacaan Al-Baqarah kita, karena Iqra'u suratul Baqarah fa inna akhadaha barokah. Membacanya akan mendapatkan barokah. Siap ya? Siap menghafal Al-Quran 1 hari 1 ayat? Al-Baqarah? Siap. Masya Allah, barakallahu fikum ya, Masya Allah. Sekarang kita akan buka sesi setorannya ya. Nih hari pertama nih, Alif Lam Mim. Saya jelasin bacanya dulu ya, cara bacanya dulu supaya benar. Alif ya, alif nih. Jelaskan huruf alifnya, alif. Jangan alif. Orang Sunda biasanya alif lam mim ya. Sekarang kita perbaiki. Alif. Yuk ikuti sama-sama di rumah. Alif. Alif. Sudah? Sekarang lam. Ini berapa harokatnya? 6. Ini berapa harokatnya? 6. Yang ada tanda alis ya. Bendera. 6. Alif lam 6. Lam. Sudah? Lam. Ikuti di rumah.
Alif lam. Sekarang di sini ada mim. Mimnya bertasydid di sini. Mim bertasydid gunnah. Gunnahnya 3. Jadi 6 tambah 3 dulu di situ. Alif lam nya 3 ya. Mimnya nih. Lamnya 6, mimnya 3. Alif lam mim. Baru mimnya 6 lagi. Ya, mimnya 6 lagi. Mim. Yuk, sama-sama mim. Mim. Lagi. Mim. Sekarang sambungkan. Alif lam mim. Sekali lagi ya. Alif lam mim. Masya Allah. Masya Allah. Sudah hafal? Oke, sudah hafal ya. Insya Allah. Nah, sekarang saya akan buka sesi setoran bagi yang ingin setoran ya. Ayat satu ayat aja. Dan satu ayat ini diulang-ulang ya setiap hari nanti ya. Siap? Siap nggak? Siap sesi setoran? Dibuka ya, bismillah. Oh Masya Allah nanti kita di bulan Ramadan udah berapa tuh? Bulan Ramadan ada 30 hari. Kita mulai dari sekarang 10 hari. Berarti udah insya Allah ada 40 ayat surat Al-Baqarah yang kita hafalkan. Insya Allah. Baik, siap? Yang sudah siap ya nanti bisa klik tombol yang ada gambar orang di bawah ini ya. Yang ada gambar 2 orang tuh di samping mawar. Nah, silakan nanti bisa klik itu nanti akan saya izinkan satu persatu untuk setoran hafalan Al-Qur'annya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk ini, yang belum follow jangan lupa follow dulu ya akun ini dengan cara mengklik tombol ikuti di pojok kiri atas. Ya yang belum follow jangan lupa untuk follow dulu nih supaya bisa terus setoran hafalan Al-Qur'an, terus ikutan kajian setiap harinya ya. Gimana cara follow-nya Ustadz? Klik tombol ikuti di pojok kiri atas. Nanti teman-teman sahabat Quran bisa ikutan setiap hari kajiannya. Amin ya robbal alamin. Baik, sekarang saya izinkan satu persatu dulu ya. Wah udah banyak nih. Udah banyak nih yang mau setoran nih. Masya Allah. Wah banyak sekali ini. Saya bingung nih mulai dari mana nih ya. Oke 5 orang pertama dulu ya. 5 orang pertama dulu. Ini udah berapa nih? 3, ya udah ada 3. Assalamualaikum. Bunda Leni silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah Bunda, sedang sakit ya? Masya Allah, sakit apa Bunda? Subhanallah, sakit apa Bunda? Sakit badan semua, Masya Allah. Subhanallah, mudah-mudahan Allah sembuhkan ya Bunda ya. Mudah-mudahan dengan wasilah Al-Quran bisa sembuh insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Semangat terus Bunda menghafal Al-Qurannya insya Allah ya. Mudah-mudahan istiqomah. Ya, gimana Bunda? Putus-putus suaranya ya? Putus-putus ya suaranya ya? Baik. Sepertinya ada gangguan sinyal ya.
Oh, sepertinya sinyal ya. Baik. Selanjutnya ini Bunda siapa nih? Mas. Boleh Bunda, silakan. Mas Suda ya. Bunda Mas Suda silakan. Mau? Enggak, iya sepertinya enggak ya. Bunda selanjutnya Bunda Niar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Niar. Oke, kedengar. Di yang lain gimana? Kedengeran nggak suara yang lainnya? Enggak ya? Kalau di saya itu kedengeran. Kenapa ya? Nanti kita akan coba ini ya, aturkan lagi. Mudah-mudahan bisa diaturkan. Sudah bagus Bunda? Sudah bagus? Boleh, boleh silakan. Ya, kita sholat baru menghafal satu ayat. Boleh nggak dibaca satu ayat? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh Bunda. Boleh. Kita cuma satu ayat. Tapi satu ayat itu diulang-ulang boleh nggak? 10 kali dalam sholat? Boleh. Ya, jadi nanti di dalam sholat kita baca alif lam mim 10 kali misalkan satu ayatnya. Boleh nggak? Boleh. Rokat pertama kita baca 10 kali, rokat kedua 10 kali, alif lam mim lagi dibaca. Boleh nggak? Jawabannya boleh. Begitu Bunda. Silakan. Baca doa-doa dalam ayat Al-Quran boleh? Boleh. Boleh. Betul, boleh. Itu boleh. Tidak masalah ya. Tidak masalah. Gitu ya, sip. Cukup Bunda? Wa jazakillah khair. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik. Selanjutnya, siap-siap ya. Ini saya masih kurang tahu kenapa suara di ayah bunda belum muncul ya. Kalau di saya sudah muncul, di saya sudah muncul suaranya, tapi di handphone ini nggak muncul ya, di handphone yang lain. Di handphone yang lain nggak muncul ya. Di sini yang tuh kan di sini nggak ada dari teman-teman HP teman-teman kecil ya, atau bahkan nggak muncul suaranya. Nanti mungkin saya akan coba aktifkan lagi atau cari tahu ya. Oke, selanjutnya Bunda Zelvi, kemudian Bunda Rahma, kemudian Bunda Wati, dan Bunda Enung. Ah, sip, Masya Allah. Siap ya. Sekarang Bunda Zelvif dulu boleh? Bunda Iva ya. Sudah masuk suaranya Bunda? Silakan kalau enggak Bunda Rahma dulu boleh. Atau Bunda Zelvif boleh. Mm-mm. Baik, baik. Bisa diulang lagi Bunda? Bunda Iva dulu. Bisa diulang lagi enggak?
Yuk, boleh. Baik. Tadi udah ya, Bunda? Boleh diulang lagi sekali lagi. Masya Allah. Udah? Lulus ya? Nanti lanjut ke ayat 2 ya, Bunda ya. Silakan dihafalkan ayat 2-nya besok ya. Sip, Masya Allah. Sekarang Bunda Rahma, silakan boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Ulangi lagi, sekali lagi. Lamnya kurang panjang. Lam. Masya Allah. Barakallahu fik. Iya, Masya Allah. Sudah bagus. Ini teh Bunda Ai Rahma bukan? Pantesan. Suaranya kok kenal gitu, tapi namanya Rahma. Sip, alhamdulillah. Amin. Sehari 1 ayat ya, Bunda ya? Mhm. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Dengan owojnya ditambah. Owoj plus odoa. Siap. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Selanjutnya Bunda Wati. Bunda Wati. Silakan boleh. Nggak ada ya? Mikrofonnya belum bisa, berarti boleh ke Bunda Enung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Enung. Sekali lagi, boleh? Alif, sekali lagi. Di mim gunnahnya tambah alif lam mim. Coba sekali lagi. Sip, mantap. Barakallahu fiik ya, Bunda. Nah, tadi hati-hati di mim tasydidnya harus digunakan terlebih dahulu. Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah ya Bunda ya. Siap, insya Allah. Selanjutnya, ada lagi nggak yang mau nih? Masih banyak ya. Jadi nanti kalau ternyata ayah bunda, abang kakak sahabat Al-Quran nggak bisa setoran hari ini, nanti bisa setiap, kalau misalkan nggak kebagian hari ini, nanti besoknya bisa ya 2 ayat. Tapi jalan aja setiap hari ya, meskipun nggak kebagian sesi setoran di sini langsung, tapi jalan aja ya. Setiap hari jalan ya. Selanjutnya Bunda Rina, Bunda Engkur, terus Bunda Rina, Bunda Engkur, kemudian Bunda Luki. Bunda Rina, Bunda. Sip. Nah, Bunda Rina dulu. Assalamualaikum Bunda. Sehat Bunda?
Amin. Silakan Bunda, boleh. Sip. Lamnya kurang Bunda, lamnya kurang panjang. Lam. Coba ulangi lagi. Sip. Nah, sudah bagus, lamnya sudah panjang. Sekarang mimnya gunakan 3 ketukan. Mi, lam, mim. Yuk. Sip, udah bagus. Masya Allah, barakallahu fiik. Udah bagus Bunda ya. Jazakillah khair. Mudah-mudahan semangat terus ngapalin Qur'annya setiap hari. Satu hari satu ayat ya Bunda ya. Amin. Sami-sami Bunda. Selanjutnya Bunda Angkus ya tadi ya. Boleh Bunda. Lamnya panjangkan. Lam. Sekali lagi. Sip, cukup Bunda. Barakallahu fiik. Ya. Coba sekali lagi ta'awuznya. Oke. Hati-hati di bilahnya dia masih tebal. Billah. Nah, tipiskan. Billah. Ya. Nah, itu harus dilatih lagi insya Allah. Nah, itu masih itu masih tebal. Billah. Latihan. Latihannya seperti kita mengucapkan alhamdulillah, lillah gitu ya. Nah seperti itu. Alhamdulillah, a'udzubillah, billah gitu. Sip, jangan billah, a'udzubillah itu besar lamnya. Cukup Bunda ya? Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah Bunda ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Selanjutnya Bunda Luki. Boleh Bunda Luki. Bunda Luki Yanti. Sip, Masya Allah. Barakallahu fiq. Udah bagus Bunda, nanti lanjut ke ayat kedua ya. Wa jazakillah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, ada lagi yang mau? Selanjutnya nih ya, Bunda Suwarni. Ada Bunda Suwarni di komentar hadir nggak? Bunda Suwarni, selanjutnya Bunda Aslamia, selanjutnya Bunda D. Tampu Bolon. Bunda Suwarni silakan boleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, koreksinya alifnya jangan terputus ya Bunda ya. Jangan alif, lam. Nah, koreksinya ya. Jadi alifnya langsung, alif, lam, jangan alif. Seakan-akan saktah di situ atau seakan-akan berhenti di situ ya, jangan. Tapi langsung alif, lam, mim, seterusnya. Begitu ya, silakan. Oke, gitu ya. Jadi jangan terhenti, jangan terputus di alif, alif. Nah, itu nanti ada saktah. Langsung alif, lam, mim, seperti itu. Dipahami tidak Bunda? Iya, sip. Barakallahu fikum. Selanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bunda Aslamiyah, silakan. Ada Bunda? Gak ada ya? Kalau nggak ada berarti ke Bunda Devi Mardaleni, kemudian Bunda Syarifah Dahlia, kemudian Bunda Surti, dan satu lagi Bunda Zuki, Bunda Zu.